live dari lounge 21st floor Graha Pena, SBO TV Spirit of the City. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Kita bertemu di Teknovasi. Memang jarang-jarang ya bertemu dengan saya Yudi Kemal di Teknovasi. Sekali lagi, saya biasanya kalau misalnya ngomong Teknovasi harus ada yang membawa aura yang luar biasa juga. Coba mungkin penonton yang ada di sini, saya kalau misalnya membuka Teknovasi, we say take to the future. Oke, masih malu-malu. Tapi kita boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kita di sini di lounge-nya SBO TV. Thanks a lot atas kedatangannya. Terima kasih banyak. Yang pasti seperti biasa, pemirsa, kita akan ngobrol banyak hal tentang teknologi dan juga inovasi pastinya. Seperti biasa, kalau misalnya Anda nanti juga bergabung bersama kita, pasti kita juga akan membuka line untuk Anda. Sementara akan ada banyak penemu teknologi atau juga bahkan mungkin orang-orang yang concern di bidang teknologi. Nanti Anda juga bisa bergabung di hotline kami di 820 20 15. Santai obrolan kita. Yang pasti akan ada banyak, kita juga akan ngobrol seperti biasa. Akan ada Pak Wawan di sini selaku pengamat teknovasi dan juga akan ada teman-teman yang juga bergabung bersama kita. Akan ada Yuri, di sini tulisannya Yuri Dice ya, tapi nanti kita coba tanya deh. Tadi saya sempat dikasih tahu di off air, tapi siapa sebenarnya namanya perempuan cantik ini? Akan ada Mbak Yuri, panggilannya apa Mbak? Yuri Dike. Oke, Yuri Dike. Kemudian juga akan ada Jessica Olivia Pola, ini Mbak Jessica dan juga Mbak Yuri ini dari ISTTS atau ISTTS. Kemudian ada Mas Nabil dan juga Mas Iqbal yang juga akan bergabung bersama kita dari ITS. Langsung saja kita memanggil seorang pengamat teknovasi kita seperti biasa. Langsung saya mau bergabung bersama Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Tepuk tangannya untuk Pak Wawan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Baik Mas. Baik. Apa kabar? Baik. Silakan Pak. Sehat-sehat Mas? Sehat saya. Alhamdulillah. Oke, jarang ya Pak ya ketemu dengan saya dan ini baru pertama kali akhirnya setelah sekian lama di Teknovasi. Pak, kita nanti akan ngobrol seputar digital life. Yes. Nah, itu yang tadi belum kita beritahukan ke pemirsa SBO TV. Untuk Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di 820 20 15. Digital life. Seberapa digitalkah Anda, gitu kan, kehidupan Anda? Sudah digunakankah gadget dan juga semua peralatan teknologi yang mungkin ini banyak orang yang sebenarnya masih belum melek sebenarnya dengan fitur atau juga aplikasi digital, ya kan? Orang sebenarnya sekarang masih aja baca pakai konvensional, baca koran gitu, newspaper ya kan. Sekarang udah zamannya paperless ya nggak teman-teman? Ya nggak, dari STTS betul ya? ITS atau ada yang masih baca pakai ini sudah mulai baca pakai iPad misalnya atau pakai digital, sudah menggunakan ngangguk-ngangguk semua. Saat ini buku bisa dibaca lewat PDF dan termasuk yang menyenangkan adalah audiophone. Wow. Audiobook. Itu adalah buku yang kita pelajari melalui, kadang kita capek di mata, tapi untung Tuhan kasih kita telinga, jadi kita masih bisa mempelajari buku dengan cara mendengar. Betul. Nah, nanti mungkin suatu saat melalui hidung juga bisa kan? Bener. SBO TV ini juga terbiasa melalui hidung loh. Gimana caranya ya? Saya bingung, Pak Wawan makin lama kayaknya makin saking ininya saking concern sama teknologi sampai bisa pakai indera hidung tuh loh. Bener-bener. Jadi mungkin karena inovasi, maka pertama kali kalau kita belajar pakai mata, kemudian dengan telinga lama-lama bisa dengan pakai hidung, hidung, rambut ya. Lama-lama kita pakai batin, Mas. Luar biasa, gimana belajarnya pakai batin ya? Agak unreachable gitu. Saya aja udah gaptek, gimana lagi nanti belajar pakai batin. Mungkin saya nanti belajar ilmu kebatinan antara teknologi, inovasi dan juga ilmu kebatinan dijadikan satu ya. Pak, nanti kita akan ngobrol lebih banyak soal itu. Nanti juga pemirsa juga bisa bergabung dan berinteraksi bersama kita. Tapi sebelumnya kita langsung panggil ini Pak, ada seorang perempuan cantik. Yes. Mbak Yuri Dike. Nah, bukan Yuri Dice. Namanya sih bagus, tapi biasanya dipanggilnya Mbak Yuri atau Mbak Dike. Ini Mbak Dike dari ISTTS atau ISTTS yang akan ngobrol soal software ICU, koreksi gambar untuk penderita buta warna, parsial dengan modifikasi dan proses daltonisasi.
agak panjang, ribet, tapi sebaiknya kita langsung undang. Saya bisa 3 menit dulu. Silakan Pak Wawan. Yang pertama mungkin saya senang bahwa kita di sini bisa menghadirkan anak-anak muda, mahasiswa, dan mereka saya lihat kreatif, inovatif, penuh ide, penuh karya. Ini sesuatu yang menyenangkan. Hanya mungkin sebenarnya ini sudah sesuatu lompatan yang punya ke depan. Ya, betul. Saya harapkan pemerintah juga bisa menjembatani ini semua supaya inovasi-inovasi dari anak muda ini bisa diserap dan bisa match dengan pemerintah dan bisa menjadi satu kekuatan ekonomi negara lah. Jadi ekonomi kreatif juga bisa. Ekonomi karena kan kreatif, memang mereka ini butuh satu sarana, ya ini di Teknovasi salah satunya untuk bisa memberitahukan ke mereka. Link and match ya. Betul. Mereka punya software baru, apa yang ingin diperkenalkan gitu kan. Salah satunya oleh Mbak Yuri Dike ini. Ya. Kita undang nanti Pak ya, langsung dengan Mbak Yuri Dike-nya saja dari ISTTS dulu, nanti ngobrol-ngobrol sama Pak Wawannya lebih banyak tentang digital life. Langsung kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Yuri Dike. Halo Mbak, silahkan mungkin langsung bisa mempresentasikan ini apa yang sebenarnya akan dipresentasikan oleh Mbak Yuri Dike dari ISTTS. Oke, sambil menunggu, ini sebenarnya pengen nanya sedikit sama Mbak Yuri ya dari ISTTS. Inovasinya ini apa sebenarnya? Panjang banget softwarenya. ICU sebenarnya softwarenya, tapi koreksi gambar. ICU bukan untuk orang masuk rumah sakit ya? Itu ICU Pak. Allahu Akbar, Pak Wawan. Ternyata Pak Wawan bakat juga kayaknya ya. Jadi ini apa namanya, pelawak ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu boleh ya, biar nggak tegang ya. Oke, ICU. Oke, apa itu ICU? Go ahead. Sebenarnya ICU itu konsepnya untuk membantu orang-orang yang buta warna. Oke, sebentar. Kita harus pakaikan mic. Biasa, kalau Mbak Yuri Dike kan bukan Syahrini ya, yang langsung sensitif sama mic. Silahkan langsung Mbak. ICU itu tadi apa? ICU itu jadi program untuk mereka yang menderita buta warna, tapi khusus untuk buta warna yang parsial aja. Parsial. Karena buta warna itu ada 2 macam. Jadi ada yang parsial, ada yang total. Tuh, bedanya kalau yang parsial itu dia masih bisa ngelihat warna. Cuman kesulitannya mereka itu di warna merah sama hijau. Kebanyakan seperti itu. Terus kalau buta warna total dia bener-bener kayak TV hitam putih aja. Jadi yang dilihat warnanya nggak ada. Cuman itu jarang banget. Makanya itu saya cuman bikin untuk yang parsial aja. Oke, jadi sekarang yang parsial. Silakan Pak Wan, ada komentar. Boleh tahu yang parsial sama yang total itu kalau melihat duit tetap bisa ya? Kalau melihat duit kelihatannya sih tetap sama, kan angkanya yang dilihat Pak. I see. Pak Wawan luar biasa ya hari ini ya. Oke, silakan. Silakan. Oke. Nah, jadi yang pertama mungkin saya ngelihatkan dengan yang gambar ini dulu. Ini contoh tes buta warna, coba mungkin Masnya. Oke. Ini angka berapa Mas tes ini? Angka, Pak Wawan angka berapa ya Pak? Biasa, soal langsung di ini. Kalau Pak Wawan angka berapa Pak? Saya itu kalau angka agak susah, kalau duit cepet saya. Ya Allah Tuhan, ini, Bapak. Ini angka 3. Angka berapa Pak? 3. Bapak lagi dipanggil sama istrinya, katanya jangan deket-deket Mbak Yuri karena namanya bisa bahaya. Mbak, saya dulu ya yang nebak ya sambil Pak Wawan menerima panggilan. Ini angka 8. 3. Buta warna bener berarti 3, angka 3 biar nggak lama durasi. Kalau buat orang-orang yang normal nih pasti ngelihatnya angka 3 nih. Angka 3 ya, oke. Tapi kalau saya kebetulan ada simulasinya juga sih. Jadi kalau orang buta warna lihatnya akan jadi seperti ini. Jadi angkanya itu benar-benar blur, nggak kelihatan kan. Ini semuanya kelihatannya hijau semua. Nah, tapi dengan program ini akhirnya dirubah. Mungkin bagi kita perubahannya nggak terlalu signifikan ya. Oh, tetap aja kelihatan angka 3. Cuman bagi mereka akan melihatnya seperti ini. Jadi angka 3-nya benar-benar bisa muncul. Iya betul. Jadi blur ya istilahnya. Kalau misalnya orang buta warna itu melihatnya warnanya crash, tidak begitu jelas antara ini ya, ini tadi yang dilihat oleh orang-orang buta warna. Parsial. Oke. Yes. Kemudian apa software yang sebenarnya diciptakan oleh Mbak Yuri ini untuk memperjelas dari angka 3 ini sebenarnya? Logikanya begitu? Nggak cuma angka 3 ini aja sih, jadi gambar apapun bisa. Terserah kita tinggal memasukkan gambar apa yang mungkin melihatnya kurang jelas, tinggal dimasukkan, kita proses, bisa langsung jadi. Oke. Motivasinya apa sih memilih aplikasi ini gitu, software ini untuk orang-orang buta warna?
Ya karena pengen aja sih buat sesuatu yang istilahnya kita nggak cuma sekedar tugas akhir selesai, tapi bisa sesuatu yang dipakai dan sesuatu yang agak nggak wajar gitu. Out of the box. Yap. Pak, komentar dari sebuah inovasi dari seorang Mbak Yuri atau Mbak Dike dari ISTTS ini. Saya pikir luar biasa ya. Inovasi saya pikir yang pertama adalah satu kreasi ide baru dan terutama filosofinya adalah memudahkan. Ini adalah sesuatu kreasi yang memudahkan orang buta warna menjadi lebih jelas. Jadi saya pikir ini sudah menjadi suatu inovasi yang luar biasa. Karena suatu ide baru dan yang kedua unsur memudahkannya ada. Jadi ini nggak sih Pak pertanyaannya? Maksudnya dalam arti kata untuk implementasi dari aplikasi orang-orang buta warna ini atau software inilah istilahnya itu digunakan untuk apa nantinya? Apakah nanti hanya sebatas software saja atau implementasinya atau aplikasinya nanti bisa digunakan oleh siapa? Usernya? Saya pikir banyak, tapi sekarang saya lihat buta warna yang tidak boleh masuk ke buta warna adalah kedokteran ya, betul ya? Tapi kedokteran kan nanti juga. Kenapa? Desain. Oh, jadi ilmu-ilmu yang lain ya? Ilmu yang mereka pakai warna, jadi seperti farmasi gitu juga nggak boleh. Oke, jadi digunakan untuk test case. Betul. Luar biasa. Betul. Ya. Tapi mestinya bisa juga untuk memudahkan suatu saat, misalnya orang desain kesulitan, dia bisa menggunakan ini supaya lebih jelas, supaya analisanya lebih jelas bisa ya mungkin ya. Suatu saat mungkin bisa seperti itu. Mbak Yuri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya mau nanya berapa lama, terus siapa aja yang terlibat nanti ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak Wawan. Oke. Anda juga saya undang, jangan lupa, pemirsa silahkan telepon 820 2015 ya. Ngobrol sama kita di sini. Nanti teman-teman dari STTS dan nanti akan bergabung teman-teman dari ITS juga bersama kita. Tetap di Teknovasi, teknologi informasi, take to the future. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. bisa menciptakan aplikasi mencari nomor telepon gitu ya, atau istilahnya mencari heart match gitu, bisa ya? Bisa ya? Amin. Amin. Saya malah modus, tapi Anda masih bersama saya di Teknovasi, Take to the Future. Tepuk tangan sekali lagi buat tamu-tamu saya yang luar biasa.
Yang pasti Anda masih bersama saya Yudi Kemal dan ada Pak Wawan di sebelah sana. Pak Wawan, maaf Terima ya Pak, kasih. saya lebih enak duduk di sebelah perempuan cantik Oh, jelas, kayaknya. jelas. Udah lagi. Kalau lama-lama duduk di dekat saya lari, saya takut saya. Kalau misalnya Mbak Yuri duduk di situ agak susah ya Mbak, karena kan materi presentasinya di sini. Pak Wawan itu juga gitu, minta-minta yang enggak aja. Tapi yang pasti Anda masih kami undang 820-2015 ini bersama teman-teman dari STTS. Nanti juga akan ada teman-teman dari ITS yang juga bergabung bersama kita. Sementara akan ada Pak Wawan. Kita juga akan ada Pak Aditya sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita malam hari ini ya. Kita ke Mbak Yuri lagi sedikit. Mbak ini berapa lama pengerjaannya dan siapa saja sebenarnya yang terlibat dari software ini? Sih sebenarnya sekitar kurang lebih lah 6 bulan ya. Oke, 6 bulan ya. 6 bulan. Kemudian yang terlibat yang pasti orang-orang yang buta warna itu sendiri. Kita harus kecek juga kan ke mereka. Jadi, untuk hasilnya gimana. Research dan terjun langsung testing. di ini setelah jadi pun di-apply-kan ke mereka juga ya. Jadi untuk hasilnya mereka ya. yang ngetes ini program jalannya bener nggak gitu. Alright, oke. Pak Wawan, mungkin Pak Wawan bisa kasih saran nggak? Mungkin ada sebenarnya penambahan apa yang paling penting untuk aplikasi semacam ini? Karena kan memang digital life itu kan seperti yang saya bilang di depan, nggak semua orang kadang-kadang sudah tahu aplikasinya, sudah tahu ada koran digital, majalah digital, tapi mereka memang masih lebih memilih yang konvensional. Bisa jadi aplikasi atau software dari Mbak Yuri, ICU ini, sebenarnya sudah ada tapi dalam bentuk konvensionalnya begitu. Apa ya sebenarnya yang butuh diberikan atau improvement apa sebenarnya yang mungkin dibutuhkan untuk menjadikan aplikasi ini jadi semakin user friendly? Saya pikir begini, kalau dengan komputer, tadi saya melihat presentasinya, ini bisa di-input apa aja. Kalau konvensional mungkin terlalu terbatas, karena konvensional ini ya, paper dia harus create. Tapi kalau ini kan langsung bisa di-input ya, apa aja ya. Dan langsung dia convert terhadap orang yang buta warna kan. Iya. Jadi ini sekarang mau kita input gambar apa aja, bisa langsung convert ya. Bisa langsung. Ini salah satu kelebihan daripada digital lifestyle dibanding konvensional. Ya. Karena yang pertama adalah dia bisa diinput apa aja dan cepat. Tuh. Konvensional bisa nunggu 1 bulan lagi. Benar ya? 1 minggu lagi. Tapi ini sekarang bisa langsung. Betul. Jadi ada faktor kelebihannya adalah satu cepat dan kedua ini lebih mudah dipakai, cepat dan ini bisa langsung dimasukin input apa aja. Yang konvensional belum tentu itu semua bisa. Membutuhkan waktu lama mungkin untuk menilainya. Ada teman-teman yang lain yang di sini yang mungkin mau bertanya atau sedikit memberikan saran dari softwarenya Mbak Yuri. Jangan takut kalau Mbak Yuri tadi bilang ojo takut. Gak angel-angel, jangan, gak ada di sini. Mbak Yuri hari ini kita sidang, anggapannya udah lulus sih sebenarnya, ya Pak Wawan ya. Tapi kan kita juga menguji bersama-sama. Enggak, ini adalah mungkin paling tidak ada input begitu yang mungkin lebih bagus. Silakan, ada teman-teman dari ISTTS yang lain mungkin. Oh, saya ke Bapak yang sebelah sini aja. Dengan siapa Pak? Mohon maaf. Silakan, menggunakan mic. Sudah nyala Pak mic-nya? Halo, ya. Imam. Pak Imam dari? ITS. ITS. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Imam dari ITS. Ini teman kita dari ITS sudah bergabung. ITS jurusan Teknik Informatika. Oke. Teknik Informatika, Pak. Kalau Pak Wawan nanya saya jurusan apa, saya jurusan Wonokromo Joyoboyo. Ya, mantan kernet soalnya. Silakan Pak, untuk mungkin Mbak Yuri ini ada semacam input atau saran? Ya. Pertanyaan mungkin? Kalau saya lihat ini aplikasi yang cukup inovatif ya. Jadi kayak aplikasi seperti ini yang mau, tapi apakah sudah pernah ada yang mirip-mirip seperti ini sebelumnya? Kemudian nanti apakah selanjutnya nanti kira-kira kalau diimplementasikan di masyarakat itu nanti kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Itu mungkin yang secara umum supaya nanti bukan hanya sekedar inovasi saja, karena kita seringkali terbentur bagaimana tugas akhir itu nanti bisa terimplementasi di masyarakat. Itu yang seringkali kita terbentur. Nah, kira-kira bagaimana jawaban dari Mbak? Oke, baik, silahkan. Terima kasih Bapak. Kita ke Mbak Yuri. Mbak Yuri gimana nih? Dapat tantangan bahwa setelah ini mau dibawa kemana? Ibarat kata armada, mau dibawa kemana hubungan kita? Tapi ini adalah mau dibawa kemana softwarenya Mbak Yuri? Silahkan. Ya, untuk rencananya sih saya mau publish ini secara free. Jadi setiap orang bisa download. Alright. Ya, bisa download gratis dan bisa dipakai sesukanya mereka. Jadi untuk gambar apapun bisa
Terboleh. Don't you ever forget to make a copyright ya? Karena Ya. ini kan hak Anda kan, udah susah-susah nanti ternyata dicontek orang. Ya. Sebelumnya sudah ada riset seperti ini, seperti kata Bapak? Research-nya sementara di luar negeri. Oke. Ya jadi, kalau untuk di Indonesia sementara setahu saya sih, sepengetahuan saya sejauh ini belum ada. belum ada, jadi totally new. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Mbak Yuri, luar biasa. Itu dia yang luar biasa dari teman-teman kita menciptakan sebuah aplikasi Digital Life. Sekali Digital lagi Life. buat Anda pemirsa yang masih rooming begitu ya Pak ya, bahwa kita ngomongin soal Digital Life kali ini adalah satu bentuk aplikasi software yang sebenarnya sudah bisa kita nikmati lewat gadget, lewat ya internet atau dunia Gadget, tablet, laptop, Semua netbook. bisa ya? Nah, itu semua adalah perangkat-perangkat digital life. Saya Oke. pikir semua sekarang semua udah digital, dari pendidikan, banking, kemudian apalagi ya jual beli, hampir semuanya saya pikir. Termasuk ini aplikasi buta warna. Pak, tapi sebenarnya gini, pertanyaan saya soal Digital Life mungkin akhirnya semua orang tahu M-Banking misalnya yang Ya, paling oke. simple ya dari fitur handphone kita terhadap account bank kita. Tunggu sebentar, tapi saya mau nanya, ada berapa orang di sini yang sudah menggunakan M-Banking? Jangan-jangan kalau ngambil duit oke lah masih ATM ya gitu. Jangan-jangan untuk transfer kayaknya masih nyari-nyari ATM. Siapa di sini yang sudah menggunakan M-Banking? Saya pengen tahu aja. Bapak-bapak di sini sudah menggunakan M-Banking? Angkat tangan. Sudah? Oh, semua sudah. Hampir Semua semua sudah. Luar biasa. Mudah-mudahan Anda pemirsa juga ya, nggak melulu terus langsung parkir di ATM terus-terusan ya. Tapi apa sebenarnya yang bikin kita tuh jadi lebih bisa punya sense of user friendly begitu ke sebuah aplikasi M-Banking misalnya? Apa yang menyupport ini biar bisa jadi benar-benar orang-orang itu menggunakan begitu Pak? Saya pikir yang pertama adalah kecepatan, kedua yang pertama akurasi, yang pertama security dulu, Justru keamanan. secure-nya, Orang oke. mencari keamanan. Yang kedua akurasi, yang ketiga kecepatan. Tapi terakhir saya melihat ini yang luar biasa dari Digital Life adalah sekarang dokter dan pasien tidak harus bertemu muka. Iya betul. Tapi pasien bisa di rumah pakai Skype atau pakai video conference. Nah, itu dia. Dokternya ada di rumah sakit dan di rumah pakai alat untuk mendiagnosa jantung macam-macam, dihubungkan ke misalnya ke USB ke komputer udah bisa mendetek. Itu dia ya. Dan kemudian kita konsultasi. Ini yang saya lihat teknologi yang cukup baru dari Amerika untuk digital lifestyle. Ini yang sekiranya di Indonesia saya lihat belum ada. Ya. Di Indonesia kita PDF, membaca buku, audiobook, kemudian banking, jual beli rumah, jual beli tanah, apapun hampir browsing mencari informasi, e-learning semua ada, cuman yang medical ini saya lihat Masih masih belum ya. belum, ya. Oke, iya. Di sini kita sudah bisa melihat ada medical yang memang diharapkan, maksudnya dari Pak Wawan tadi. Kalau beberapa yang lain sudah ya, misalnya dari sisi jurnalisme sudah ada Jurnalisme sudah sih, newspaper digital newspaper, Betul, magazines, iya, betul. kemudian juga bahkan radio, TV, semuanya juga semua bisa ya. dinikmatin. Sekarang apa sih dari lifestyle kita yang tidak terikat dengan digital? Sekarang kalau boleh tahu apa sih hampir semuanya. Jadi kalau misalnya kita masih belum melek soal digital life, itu kayaknya ada yang salah. Big question tag. Kita nanti ke pembicara atau penemu teknovasi berikutnya. Tapi tahan Pak, kita Siap. jeda iklan dulu. We will be right back on Teknovasi Take to the Future. Clarudo kembali hadir dengan desain-desain terbarunya. Clarudo juga menghadirkan varian-varian terbaik untuk Anda. Saat santai, resmi, Clarudo sangat